Halo semuanya, saya akan melanjutkan tutorial berikutnya. Kita akan belajar kali ini bagaimana kita memindahkan larutan atau solid dan beberapa fungsi dari peralatan di virtual lab ini ya. Yang pertama, kita akan coba memindahkan NaCl ke beker glass. Nah, di bagian bawah, karena ini bentuknya solid, maka yang tertulis di sini adalah gram. Nah, misalnya kita akan masukkan 2 gram, kemudian kita tuangkan ya ke dalam beker. Maka di dalam beker ini akan terdapat 2 gram NaCl. Kemudian misalnya kita akan encerkan, kita tambahkan air misalnya. Tambahkan air sampai 100 ml, maka kita tinggal ketikkan di bagian bawah. Karena ini satuannya mililiter, kita masukkan 100 ml, kita tuangkan. Nah, kita mendapatkan larutan NaCl. Kalau kita sudah mendapatkan larutan, kemudian kita ingin mengubah namanya, maka kita tinggal klik kanan, kemudian kita rename namanya. Misalnya larutan NaCl. Ya. Oke, sudah kita lengkapi dengan konsentrasinya, tapi kali ini kita tidak berikan konsentrasinya. Oke, nah maka nama akan berubah, ya. Oke, nah lalu tadi ketika kita menuangkan, maka akan ada perubahan suhu di sini. Nah, misalnya saya tidak ingin ada perubahan suhu, maka misalnya saya akan setting suhunya atau kita akan isolasi bekernya misalnya. Nah, misalnya kita coba lagi. Kita tuangkan lagi NaCl-nya, misalnya kita pakai 2 gram. Lalu kita tuangkan. Kemudian kita tambahkan air lagi 100 ml, kita tuangkan. Nah, maka kalau kita perhatikan di sebelah kanan suhu dari larutannya akan mengalami perubahan. Nah, saya ingin menyeting suhunya tertentu. Misalnya saya ingin membuat larutan NaCl dengan suhu 30 derajat Celcius misalnya. Nah, maka saya tinggal klik kanan, kemudian saya klik thermal properties. Nah, kita bisa set temperaturnya. Misalnya kita setting 50 derajat Celcius. Oke. Nah, maka suhunya akan berubah. Nah, kalau kita perhatikan suhunya mengalami perubahan. Nah, itu berarti beker glass yang kita gunakan tidak kita isolasi. Nah, misalnya kita tidak ingin terjadi perubahan suhu, maka kita tinggal klik kanan, thermal properties. Nah, di sini ada insulated from surrounding, kita klik dulu. Baru kemudian kita tentukan suhunya, misalnya 40 derajat. Nah, maka kita lihat di sini suhunya tidak akan mengalami perubahan. Karena suhu di beker glassnya atau beker glassnya kita anggap sudah kita isolasi. Nah, ini nanti akan banyak kita gunakan ketika nanti kita mencoba beberapa modul dari termokimia. Oke, berikutnya kita akan mencoba bagaimana menggunakan Bunsen burner ya. Nah, ini sudah saya keluarkan. Misalnya larutan NaCl-nya ini akan saya panaskan, ya. Maka Bunsen burner tinggal saya dekatkan. Jika saya dekatkan, maka Bunsen burner ini siap untuk digunakan. Nah, perhatikan panas naik atau turun, ini digunakan untuk mengatur apinya. Jadi karena kita lihat belum keluar apinya, saya naikkan, saya klik saja. Nah, maka akan muncul apinya. Nah, kalau kita klik bekernya, maka suhunya akan mulai naik. Nah, kalau kita ingin turunkan, klik saja Bunsen burnernya, kita turunkan gitu ya. Maka suhunya, atau kalau kita ingin matikan, maka klik terus sampai flame-nya atau nyala apinya hilang. Nah, maka dia akan mulai turun suhunya. Nah, itu bagaimana kita menggunakan Bunsen burner. Lalu berikutnya bagaimana jika kita akan menimbang larutannya. Nah, saya akan gunakan beker kosong. Nah, di sini ada timbangan. Penggunaannya persis seperti timbangan biasa. Jika saya ingin mengukur berapa berat dari larutan misalnya, maka yang pertama kali adalah saya timbang dulu beker kosongnya. Saya dekatkan saja. Kemudian saya timbang gitu ya. Nah, saya nolkan. Setelah saya nolkan, baru kemudian saya tuangkan di sini. Misalnya saya tuangkan 50 ml. Nah, berarti berat dari 50 ml larutan NaCl tadi adalah
60 gram. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita memindahkan larutan menggunakan pipet atau buret, gitu ya. Nah, di sini ada pipet 10 ml. Saya akan memindahkan larutan HCl di sini menuju Erlenmeyer kosong di sini. Nah, caranya adalah yang pertama kita ambil dulu dari HCl-nya. Lalu kita ketikkan 10 ml gitu ya. Karena ini adalah pipet volume 10 ml, lalu saya klik withdraw, bukan pour. Nah, pipetnya sudah terisi penuh, lalu kemudian saya pindahkan ke Erlenmeyer-nya yang di sini ya. Saya pindahkan 10 ml ya. Nah, yang saya klik adalah pour. Nah, demikian caranya. Ada perbedaan bagaimana memindahkan larutan menggunakan pipet atau buret. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kiri ada tombol tools, kemudian ada transfer bar di sini ya. Nah, yang tadi kita gunakan itu adalah precise transfer. Nah, precise transfer ini kelebihannya adalah jika kita memipet 10 ml, misalnya seperti ini ya, saya ulangi lagi, 10 ml, saya ambil 10, lalu kemudian saya tuangkan di sini. Misalnya saya tidak ingin tuangkan semua, saya ingin tuangkan 2 ml saja. Nah, maka dia akan menuruti yang kita mau ya. Jadi 2 mili itu yang ditransfer, bukan semua. Nah, berbeda jika misalnya kita menggunakan transfer bar yang berbeda. Kita gunakan significant figure transfer misalnya. Lalu kita ambil lagi pipet kosong, pipet 10 mili. Lalu kita ambil di sini ya, 10. Misalnya kita ingin mengambil 2 mili saja. Nah, maka akan keluar statement seperti ini. Jadi tidak boleh menggunakan 2 mili karena ini pipet volume harus 10 mili. Oke, jadi kita ambil misalnya 10 mili. Pengambilannya pun harus lengkap. Jadi kalau hanya mengetikkan 10 maka dia tidak akan menuruti keinginan kita. Jadi harus 10,00. Nah, kita lengkapi lagi 10,00. Kita ambil. Nah, baru dia mau memindahkan larutannya. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, sama, kita harus ketikkan angkanya tepat sesuai dengan ukurannya. Baru kita bisa tuangkan. Nah, baru dia bisa dipindahkan. Nah, itu jika kita menggunakan transfer bar untuk yang significant figure. Nah, bagaimana jika kita menggunakan realistic transfer? Nah, kita klik sini, realistic transfer. Maka tampilannya juga akan berbeda. Nah, misalnya kita akan pipet di sini. Nah, tampilan di bawah ini ada sedikit berbeda. Ada tulisan 0,02, lalu ada keterangan 10 mili. Nah, 10 mili ini adalah batas maksimal. Nah, caranya tidak kita ketikkan, tetapi kita akan klik withdraw sebanyak yang kita mau, sambil kita memperhatikan ukuran yang ada pada pipet. Contoh misalnya, ini kalau saya naikkan gitu ya, nah maka akan bisa kita lihat seperti itu. Nah, sudah terisi. Lalu saya isi penuh sampai penuh ya. Kita coba. Nah, dia tidak akan berubah kalau kita tidak lepaskan withdraw-nya. Jadi ketika kita ngeklik lalu lepaskan. Nah, jangan sampai berlebih, nanti dia juga akan bisa lebih dari sini, kita akan di warning ya. Nah, seperti ini misalnya, ini kelebihan sudah. Oke, nah kita tuang. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita klik pelan-pelan maka dia akan turun. Nah, tumpah ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menuangkan? Nah, ini ada kelebihannya jika kita menggunakan yang tipe ini. 0,02 ini adalah satu tetes gitu ya, satu tetes pipet. Jadi kalau misalnya kita pindahkan ke sini misalnya, saya ingin hanya mentransfer sebanyak satu tetes, maka kita bisa menggunakan ini ya. Walaupun kita juga bisa menggunakan yang metode lain dengan satu tetes sama sebenarnya. Jadi misalnya satu tetes untuk pipet ini itu adalah 0,02. Jadi kalau misalnya kita tuangkan, nah itu sudah satu tetes gitu ya kira-kira. Kalau kita mau tuangkan semua, nah itu baru bisa habis. Nah, sama juga ketika kita menggunakan buret gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan buret misalnya untuk keperluan titrasi, maka cara yang kita gunakan juga sama seperti ketika kita menggunakan pipet. Misalnya kita
tambahkan larutan di sini ya, HCl. Nah, kita tambahkan misalnya 25 mili saja. Oh, ini karena menggunakan pour ya. Saya menggunakan precise saja. Kita ketikkan 25, kita tuangkan. Nah, di sini akan ada 25 mili, kira-kira ya, 25 mili dari larutan HCl. Oke. Nah, lalu kemudian kita akan pindahkan ya ke beker kosong. Kita gerakkan. Nah, oke. Nah, cara mentransfernya juga sama seperti yang tadi. Jika kita ingin transfer normal saja, misalnya 10 mili, maka kita tinggal ketikkan saja di bawah. Misalnya 10 mili gitu ya. Nah, kita tuangkan. Nah, maka akan berpindah 10 mili. Nah, bagaimana jika kita menggunakan realistic transfer misalnya? Nah, seperti ini. Nah, untuk buret ada sedikit perbedaan dengan pipet. Nah, kalau kita perhatikan di sini, satuan terkecilnya adalah 0,05. Sehingga satu tetes dari buret itu adalah 0,05 mili. Nah, nanti kita juga bisa gunakan ini untuk titrasi ya. Nah, jadi misalnya saya ingin memindahkan 10 mili, maka kita akan tuang seperti ini misalnya. Nah, ini akan agak sulit kalau kita ingin mendapatkan ukuran yang tepat gitu ya, karena harus menggunakan akurasi dari melepaskan mouse gitu ya. Nah, atau kita ingin melakukan titrasi misalnya. Nah, ini yang akan jadi acuan gitu ya. Nah, kalau kita melakukan titrasi seperti ini misalnya, satu tetes berarti, nah, kita akan terus melepasnya pelan-pelan gitu ya. Berkali-kali, kita mengklik berkali-kali. Oke. Nah, untuk titrasi saran saya tidak menggunakan yang ini, tapi kita menggunakan yang precise transfer saja, sudah bisa. Cuman nanti kita perlu mengukur berapa kali kita meneteskan gitu ya. Nah, mungkin caranya nanti akan saya jelaskan di tutorial titrasi. Oke, cukup dulu sampai di sini. Terima kasih.